Oke, kembali saya ulangi untuk masalah ini ya, grafika kita itu terakhir sudah koordinat kartesius ya. Udah, berapa belum ya? Halo, nggak dengar ya? Udah, Pak. Oke, coba kalian buka tab YouTube masing-masing. Kalau udah, kabarin di chatnya nih. Sudah Pak, gitu. Buka YouTube. Satu aja. Saya tunggu sampai eh, berapa ini kita? Karena orangnya ada beberapa ya, ada 30 ya. Kalau ada yang pakai handphone, bilang, saya pakai handphone, Pak. Yang lain. Oh, bisa bagi layar ya? Iya. Tinggal pakai layar ya. Whatever the day brings, Grammarly helps you communicate smart. Is basically the plane that clips away to accept backwards compatible. Trying to understand axis. You have to tell it, like, by the way, here, this is coming. And so this rifle, we'll find out really soon when we visualize this. So then, when you have vertices, you also have to define edges. So, edges. And to accept my... Oke. Nah, ini saya kasih ini. Kalian tonton. Pakai HP, tinggal diklik aja tuh, nanti langsung masuk ke YouTube. Nah, ini saya kasih ini. Kalian tonton ya. Tonton. Tapi itu kan 27 menit. Mungkin bisa dimulai, bisa di skip-skip gitu. Nah, lalu coba dituliskan kembali di chat dia lagi ngapain, apa yang dia buat dan apa yang dia pakai apa. Kalau jadi ada dua yang saya tanya, dia pakai apa, toolsnya apa aja, dan dia membuat apa di situ. Dan dengan bahasa toolsnya apa aja itu termasuk bahasa pemrograman. Dia pakai library dan bahasa pemrograman apa, dua itu ya yang dijawab. Pakai library apa, bahasa pemrograman apa, dan hasil outputnya apa. Nontonnya di skip-skip aja, jangan 27 menit. Kalau bisa ya 5 menit beres itu. Skip-skip karena juga kan bukan bahasa Indonesia, jadinya kalau kalian tidak paham mungkin bisa juga gambarnya aja dilihat. Oh, dia lagi gini nih. Oh, dia pakai ini. Whatever the day brings, Grammarly helps you communicate smart. Movements. Negative one. By the way, here it is. Specify. Silakan, saya tunggu jawabannya.
Baru satu yang menjawab ya. Wih, ada yang ini nih. Sudah ada 4 yang menjawab ya. Loh, kok keluar dari ini? Dari apa? Dari Google Meet-nya. Siapa tadi tuh? Padahal saya lagi mau kepoin ini tuh WA-nya. Gagal, diam-diam. Ada ngasih tahu sih. Oke. Saya punya ini nih. Ini kalian masih di sini apa enggak sih? Masih ya? Saya punya ini bentar. Oh, bukan. Saya coba ke sini. Saya coba ya. Nah, saya punya apa nih di sini? Apa yang bisa kalian lihat di sini? Layar saya masih terbagi ya. Kalian bisa lihat apa nih di sini? Di saya layarnya nggak ada, Pak. Hah? Oh Nggak iya, ada screen-nya. Nggak ada juga, Pak. saya ulang ya. Oh, resume. Kalau gini? Nah, udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Nah ini, saya barusan buka terminal, buka Python. Nah ini, di layarnya apa nih sekarang? Yang bisa dilihat. Hitam dengan garis, Pak. Garis 4 buah. Garis apa? Garis lu. Oh, nggak kubus tuh, Pak. Hmm? Tadi Kubus. garis aja, sekarang kubus, Pak. Kubus, Pak. Nah saya kan udah coba nih, saya bikin yang dibikin sama siapa tuh tadi tuh. Si yang tadi kalian lihat. Ya kan? Nah, saya improve dikit. Saya bikin yang bukan kubus, saya bikin limas. Kalau saya tekan angka 2 di keyboard saya, nah dia jadi limas begini. Limas segitiga. Ya, kalau saya tekan 1, dia balik ke kubus. Nah, di sini ada berapa vertex di kubus ini? Tulis di chat.
Di chat tulis ada berapa vertex yang waktunya itu cuma 1 menit dari sekarang. Saya minta dijawab ada berapa vertex di dalam kubus ini. Ini tugas ya, saya ambil di nilai tugas nih kuis kita hari ini. Dijawabnya via chat dalam Google Meet. Coba masuk berapa vertex? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Nah, sekarang jawab lagi, ada berapa edge? Ini saya record ya. Ininya nanti saya kopas chatnya. Ada berapa edge? Waktunya 30 detik lagi. Udah. 12 edge. 12 edge. Ada berapa face? Face. 6 face. Oke. Yakin ini ada face-nya? Jangan-jangan ini poligon tanpa face yang bolong. Apakah semua poligon? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah semua poligon harus pakai face atau bisa hanya dengan vertex dan edge saja? Nah, itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Boleh tidak poligon itu waktunya 90 detik. Boleh nggak satu poligon itu pakai komponen pembentuknya hanya edge dan vertexnya aja tanpa face? Oke, lanjut. Kalian bisa nggak bikin ini dalam waktu 1 bulan? Sebulan loh. Terakhir siapa tadi? Octave. Nah, bisa nggak kalian bikin ini? Bikin kubus berputar ini, kubus berputar. Bisa. Ya.
Insya Allah bisa, Pak. Pakai software apa tuh, Pak? Tadi kan udah dijawab di atas. Nazri ini menjawab jawaban yang paling tepat. Nah, ini saya buka aja lah lewat ininya, lewat findernya. Ini terakhir nih. Oke, ini dia ya. Nah, ini yang saya buat, ini yang saya tambah-tambahin. Saya bikin sendiri vertex-nya. Vertex ini berupa array angka integer gini aja. Terus setiap vertex ini kan ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 vertex yang saya bikin. Yang cube-nya itu ini 0 sampai 7 aja. Yang prisma itu 6, 7, 8, dan 9. Maksudnya yang ini, 6 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu 6, 7, 8, 9, berarti saya pakai yang ini aja buat yang prisma, dan saya pakai yang ini buat yang kubus. 6, 7, 8, 9, ini 0 sampai 7. Nah, ini vertexnya, ini sebenarnya angka, baru masih berupa angka-angka aja. Kapan dia jadi vertex dan jadi line, jadi edge. Nah, ini saya bikin begini nih, untuk saya pakai for. Ini sama seperti yang dilakukan sama si YouTuber tadi. Setiap HG in edges cube, gitu. Setiap H di H cube itu yang ini. Setiap poinnya ini, setiap poin ini apa nih? 0,1. Berarti di dalamnya itu apa? Untuk setiap vertex di edge, gitu kan. Setiap vertex itu kalau 0,1, berarti itu setiap edge itu berarti 1, min 1,1,1, 1,111. Nah, ini 0,1 itu ini 0,1. Kalau 0,2, 0,2. Jadi kan kayak gitu, dia mengambil dari array itu. Ya. Setiap ini bikin vertexnya. Gitu. Ya. Bikin vertex, vertices, vertex. Bikin vertex itu GL vertex 3FV ini apa? Kalian bisa cari kok. Ini kalau kalian mau pelajari codingannya, tinggal googling aja, ini apa sih ini? Kalau GL vertex 3FV ini apa sih? Kok Shopee? GL vertex 3FV. Apa sih ini? Fungsi untuk apa? Kalian tinggal cari aja sih di Google gitu. What is? Nah, ini ada what is. Itu ya. Terus, nah itu yang cube, vertex dibikin, GL bikin GL lines ini apa? Gitu. Vertices, dalam kurung array-nya vertex, vertices, berarti yang dilakukan tuh vertices dalam kurung itu vertex. Vertex itu apa? Setiap vertex di edge. Edge itu setiap H di H cube gitu. Jadi ini aja yang saya ulang-ulang. Nol, 1, 2, 3. Oke. GLN, nah itu yang untuk Prisma yang ini lagi. Lalu saya bikin, ini kan dev, ini kan function. Functionnya belum dipanggil. Dipanggilnya kapan? Saya bikin aja nih, kalau saya tekan spasi, maka dia rotate. Kalau rotate, kalau translate, GL translate. Nih ya. Terus, translate itu gimana? Coba.
masih bisa nggak nih? Kalau translate berarti, wah hilang dia, berarti udah bergeser jauh sekali nih bergesernya. Berarti dia bergeser translate. Ya, ini apa aja nih yang X, Y, Z, apa nih? Jadi kalian bisa cari sendiri ya, cari googling. Ya, translate itu apa aja komponennya? Dalam kurungnya apa aja? X, Y, Z sama apa? Ini kan? Nah, untuk ini kalau misalnya event, kalau ditekan Pygame quit itu kayaknya tombol escape deh. Kalau tombol escape ditekan, maka quit. Ya udah, keluar dari aplikasi. Kalau tombol ESC ditekan, keluar dari aplikasi. Udah, ini GL clear. Kalau tekan 1, kalau tekan key nomor 1, dia jadi 1. Kalau tekan key nomor 2, dia jadi switch sama dengan 2. Wah, ini switch-nya saya bikin sama dengan 1 awalnya. Jika switch sama dengan 1 itu kubus, kalau switch sama dengan 2 itu prisma. Ya, nggak perlu diginiin sebenarnya bisa juga sih. Ini saya langsung bikin di sini aja, cube gitu bisa juga. Ini kemarin cuma pas lagi nyoba-nyoba gitu. Nah, gini bisa juga langsung. Ini dimatiin aja nih. Misalnya ya, switch nggak dipakai dulu misalnya ya. Misalnya switch nggak dipakai dulu, terus semoga ya bisa juga. Terus ini jangan translate tapi rotate. Ulang lagi, nggak keluar nih. Nggak keluar. Oh, keluar deh. Keluar. Keluar lah ya. Cuma dia langsung hilang lagi gitu. Oh, karena ada GL clear. Pantesan kemarin itu saya tambahin switch biar dia nggak GL clear. Ya gitu aja sih, kalian nanti bisa eksplorasi sendiri dan coba-coba sendiri. Tugasnya adalah bikin ini, dan ini waktunya tidak sampai sekarang tapi sampai akhir semester, dan tidak ada batas. Kalian boleh mengembangkan dari aplikasi siapa tadi youtubernya namanya, si Sandbox ini, kalian cobain dan boleh dikembangkan kalau kalian penasaran, coba ketemu sama objek lain, ada 2 kubus misalnya, ada 2 kubus, atau kalau ketemu sama yang lain dia hilang atau tabrakan gitu, atau bisa dikontrol pakai WASD misalnya, itu silakan sekreatif mungkin, karena si Sandbox sendiri itu kalau nggak salah dia bikinnya kalau nggak salah dia sendiri bikinnya juga sangat sampai ya kreatif ya. Mana sih dia bikin ininya? Waduh, males nyarinya nih dia bikinnya kayak gini. OpenGL. Enggak, mana sih OpenGL dia ya? Wah,
Banyak sekali video dia saya nggak ketemu jadinya. Oh gini aja lah, cari aja lah di YouTube-nya. Dia nggak bikin ininya juga soalnya. Ini ada episode 2 nih. Episode 3 yang mana? Full playlist. Nah ini ada playlist dia. Dia pakai Pygame. Nah kalau udah pakai Pygame kayak gini, dia udah sampai berkembang sampai kayak gini gitu. Itu ya mainan dia aja, main-main sambil bikin tutorial. Ini nih, lihat. Set vertices here. Mana terakhir ya? Kita sore-sore pulang ngopi, bikin kayak gini. Bikin screen saver deh nih, kayak bikin screen saver. Ya gitulah, dia yang dia lakukan itu ya. Dia coba-coba nih, moving, dan lain-lain. Random cube position, dan lain-lain. Nah, dia bikin nih. Ya, dia bikin kayak gini. Oh, bisa di ini sih. Kita bisa ngatur arah jatuhnya si cube. Gitu ya. Atau kameranya kita yang berubah posisi. Ya kalian bisa lakukan semaksimal mungkin, gunakan PyOpenGL, Pygame dan Python. Bahasa pemrogramannya bikin kubus ini, lalu kembangkan sesuka hati. Yang paling bagus langsung dapat A. Walaupun UTS dan UAS-nya jelek. Yang paling mantap, yang paling impresif. Oke? Waduh. Ampun, Om. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan tambahan, diskusi tambahan, atau apapun. Jadi hari ini memang kita pertemuannya lebih ke, selain tadi saya kembali mengulang yang mana yang face, yang mana yang edge, yang mana yang vertex, saya mengajarkan bahwa untuk kalian bisa memahami di mana vertex, edge, dan face itu dalam bentuk OpenGL. Jadi kalian bisa menggambar itu dalam bahasa grafis OpenGL. Karena GL ini adalah bahasa grafis. Bahasa grafis itu GL. Tapi kita pakai Python. Kita pakai Python untuk bahasa kita. Bahasa pemrogramannya Python. Cuma ya memang OpenGL lah. GL clear ini nih. GL clear ini nih bahasanya OpenGL nih. GL perspektif, GL translate, GL rotate. Ini bahasa OpenGL. Ya. Ada tambahan? Kalau tidak kita akhiri. Ada pertanyaan ataupun lain-lain? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya terkait absen, Pak. Terkait apa? Absensi, Pak. Itu kan beberapa minggu yang lalu kan, Pak, itu kan ada absen yang emang sekaligus gitu, Pak, sekali 4 absen. Iya. Tapi saya waktu itu karena di kampung kan, Pak, jaringannya tuh lagi nggak bagus, Pak. Tapi saya ikut Zoom terus, itu gimana ya, Pak? Ada dispensasi, Ya, nanti Pak? saya iniin lagi. Soalnya yang sekarang megang absen itu kan masih saya belum bisa, karena saya harus inputkan dulu RPS, dan RPS-nya itu harus di-approve dulu sama Kaprodi, sementara Kaprodi kita kan lagi nonaktif. Nah, gitu, itu yang jadi masalah. Untuk sekarang yang bisa buka pertemuan itu Bu Reni. Nah, karena di Sikuli nama beliau, saya ditambahkan sebagai tim beberapa hari setelahnya, karena memang ini mata kuliah saya sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi sekarang saya mau bikin absen itu harus upload RPS dulu rupanya dari ininya seperti itu, dari apa UPTT IPD kayak gitu.
Jadi nanti saya upload dulu lah RPS-nya, baru saya lihat lagi nanti ya. Siapa namamu? Tia Hanur. Yuditia, Pak. Yuditia, ya. Oke, Yuditia Pak. Hanur Makasih ya, Anissa. Pak. Waalaikumsalam. Lanjut, ada yang mau didiskusikan lagi? Berarti kami belajar Gimana? berarti sama Bapak gitu. Berarti kami udah ganti dosen mata kuliahnya gitu, jadi sama Bapak gitu, nggak sama Bu Reni lagi kan? Tetap tim, tapi nanti saya akan mendominasi dulu perkuliahan. Nanti ada di 3 pertemuan terakhir, nanti saya berikan lah ke beliau. Sebenarnya tetap kami menilai, saya sih yang menilai sampai UTS dan UAS kemungkinan besar sih tetap saya. Memang tim gitu jadinya, karena saya kebanyakan SKS, pemrograman mobile itu kalau diberikan ke saya semua, itu tidak adil. Karena apa? Karena ada di semester ini banyak dosen yang tidak di bidang mereka, makanya mereka dapat, ada yang cuma dapat 12 SKS, ngajarnya ada yang dapat 16, sementara saya dapat hampir 30-an kemarin gitu. Ya tentu nggak enak, nanti daripada saya nggak dapat kawan, lebih baik saya dikit aja dapat SKS-nya gitu. Pak, saya banyak nih SKS-nya nih, banyak duitnya nanti kan gitu katanya. Nah, lebih baik saya udah kasih ke orang aja nih grafika, tapi rupanya ya ujung-ujungnya kembali ke saya juga. Soalnya semester genap ini terlalu banyak mata kuliah yang terafiliasi sama bidang saya, seharusnya dibagi tuh. Soalnya multimedia semester ini genap juga, grafika semester genap juga, mobile semester genap juga, jadi lebih baik, wah ini multimedia saya berikan, dulu saya ngajar multimedia tahun yang angkatan 2017, 2018 dan 19 sekarang Pak Feby yang ngajar. Kalau dulu saya ngajarnya bukan, yang kalian yang diajarin apa? Multimedia. Kalau saya ajarkan citra dan pixel ini nih sebenarnya materinya multimedia itu. Saya ajarkan bagaimana kalian membuat Photoshop, bukan menggunakan Photoshop untuk multimedia gitu. Tapi ya nggak cukup, saya nggak bisa mengajar 50 SKS di 1 semester. Jadi seharusnya sih kurikulumnya ke depannya ada beberapa yang dipindahkan ke ganjil nih mata kuliah saya. Gitu. Ceritanya gitu, makanya saya jadi kayak gini nih, grafika komputer bukan saya yang ngajar, karena ini kalau digabung semua, Reg A, Reg B, plus pemrograman mobile dan praktikumnya, saya ngajar lebih dari 30 SKS. Dan saya nggak enak sama teman-teman, rekan-rekan dosen yang lain. Gitu, makanya saya berikan, tapi ternyata ujung-ujungnya balik lagi ke saya. Saya dijadikan tim juga. Dengan demikian, ini nanti siap-siap ujiannya malam. Absennya juga belum saya belum saya ajukan ke Pak Kaprodi, karena Kaprodinya masih belum, SK-nya belum keluar. Setidaknya ini udah saya record siapa aja yang masuk hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Ini gabung ya, Senin sama Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.